Mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa anak-anak sekarang ini semakin kesini, anak-anak itu sekolahnya sampai sore. Kenapa anak TK yang baru 4 tahun itu sudah sampai seharian? Kenapa juga semakin banyak anak-anak harus dititipkan? Hari ini saya mau bahas sedikit tentang itu, dan mungkin teman-teman ada pendapat yang lain. Ini pendapat saya pribadi dan saya ingin share sedikit. Halo teman-teman semua, selamat datang di pekarangan belakang rumah kami. Sekarang lagi hangat. Sekarang lagi musim spring, cuaca sudah mulai panas. Kadang masih hujan dan dingin, tapi hari ini exceptional, sangat perfect ya. Panas tapi tidak terlalu panas. It's good? Yeah. So anak saya Gabriel ini dia akan masuk TK. Sebenarnya kita daftarkan dia tahun lalu untuk tahun ini. Saya pikirnya TK-nya itu cuma beberapa jam saja, tetapi ternyata teman kanak-kanaknya dia itu yang umur 4 tahun juga sama dengan anak-anak yang sampai usia kelas 6 SD. Dia masuk sekolah itu jam 7.30 dan habis sekolah itu sampai jam 3 sore. Itu membuat saya shock. Jadi kita ngobrol, terutama dari sisi saya. Kalau suami tidak terlalu keberatan, tapi dia kasih saya sepenuhnya, keputusannya itu di tangan saya sepenuhnya. Dia bilang terserah kamu. Saya pikir ini terlalu lama untuk anak-anak, anak 4 tahun itu seharian di sekolah. Jadi saya putuskan mungkin Gabriel akan menunggu tahun depan pada saat dia umur 5 tahun baru masuk sekolah. Sequana. Sequasa. What is that? This one? Ah, the flower. Thank you. Hey guys. You guys like bye-bye. So, kita batalkan Gabriel. Kita akan tunggu sampai umur 5 tahun. Ada ibu YouTuber, ibu yang populer juga di Amerika Serikat. Dia itu seorang yang suka meneliti anak-anak yang di penitipan, yang dititipkan dari umur 3 bulan, 6 bulan, dan sampai umur 5 tahun. Jadi ibu ini, nanti saya share namanya beliau. Oke, go jump again. Bye-bye. Saya sepenuhnya sependapat dengan ibu ini, Ibu Erika, bahwa anak-anak itu harus dibesarkan oleh ibunya, dan anak itu butuh waktu untuk terpisah dengan ibunya. Jadi ibu ini men-share banyak trauma yang terjadi di anak-anak usia 5 tahun ke bawah, bagaimana brainnya mereka, otaknya mereka itu terbentuk, watak mereka terbentuk, dan trauma mereka terbentuk karena terpisah dengan ibunya terlalu lama setiap hari, bahkan beberapa hanya sekitar 30 jam setiap minggu katanya, itu membentuk watak yang berbeda dan trauma besar buat anak-anak kayak gitu, terutama anak yang umur 1-3 tahun. So beliau ini fokusnya dari umur 1-3 tahun sampai 3 tahun itu anak harus bersama dengan ibunya kalau bisa 24 jam setiap hari. Nanti habis 3 tahun itu perlahan-lahan sudah bisa berpisah. Kasusnya anak saya Gabriel ini, dia masih berusia 4 tahun dan harus ke sekolah dari setengah 8 sampai jam 3 sore. Nah itu sekitar ada berapa jam itu ya? Ada sekitar 7,5 jam berpisah, dan ini sudah melampaui dari yang Ibu Erika Komisar ini share. Menurut beliau, anak yang sudah di atas 3 tahun itu sudah mulai ingin menjaga jarak sedikit dari ibunya, tapi jangan terlalu lama. Jadi dia bilang, kayaknya kalau nggak salah dia bilang 3 jam itu maksimal terpisah dengan ibunya. Pada saat 4 tahun, terus 5 tahun mungkin agak lama sedikit, dan pada saat 6 tahun sudah bisa normal ke sekolah, seperti waktu sekolah yang normal, kayak gitu. Sebelum kami menikah, kami itu sudah punya komitmen bahwa saya akan tinggal di rumah, menjaga anak-anak, mengurus rumah, dan suami yang akan mencari nafkah. Dan memang kadang tidak mudah jika hanya satu orang yang mencari nafkah, terutama di zaman sekarang itu kebutuhan orang semakin kompleks, tidak sesimpel waktu yang lalu ya. Hidup itu lebih simpel, sekarang kebutuhan manusia itu lebih kompleks, dan mungkin itu menuntut orang untuk bekerja kedua-duanya. Tapi kami tetap berkomitmen bahwa hanya ayah yang akan mencari nafkah di luar.
So ada beberapa langkah yang kita ambil sehingga bagaimana kita mengatur keuangan sehingga satu orang saja, hanya suami saja yang mencari nafkah dan semua puji Tuhan bisa tercukupi. Salah satu passion saya berada di YouTube, ingin share bagaimana kita sebagai ibu itu betul-betul menerima panggilan kita sebagai seorang ibu, fokus memelihara anak-anak kita, terutama anak yang masih sangat-sangat masih sangat-sangat fragile, usia 0 months sampai usia 3 tahun dan bahkan sampai 5 tahun itu mereka masih membutuhkan kita. Dan sedangkan sekarang di zaman sekarang itu semakin banyak anak-anak yang harus berada di tempat penitipan, harus lama di tempat sekolah, bahkan anak-anak yang bahkan anak-anak yang usia 4 tahun yang TK itu, kalau ibunya bekerja, mereka sehabis sekolah pun jam 3, kalau ibunya masih kerja sampai jam 5, itu mereka harus masuk di tempat penitipan dulu, daycare, baru nanti jam 5 atau jam setengah 6, bahkan sampai jam 6, penitipan itu sampai setengah 7 kalau nggak salah, karena ada orang tua yang menjemput anak-anaknya itu di jam maksimal setengah 7-an karena pekerjaan. So itu membuat terus terang membuat anak-anak trauma juga karena mereka capek secara fisik, mereka capek secara psikologis, psikonya mereka itu capek. Dan can you imagine, anak ibu capek, bapak capek bekerja, anak-anak capek masuk rumah, dan mereka itu harus tidur sekitar jam setengah 8 malam, itu jam 7 malam bahkan ada yang sudah harus tidur. Jadi waktu bersama orang tua itu sangat-sangat kecil, dan anak-anak itu harus di push ya, pokoknya cepat-cepat makan, mandi, tidur, ayo kayak gitu. Dan mereka, halo, are you okay? So sampai di mana tadi? Saya lupa. Terlalu banyak distraction. Ya begitulah kehidupan dengan anak-anak kecil. Apa ya tadi? Di mana ya? Salah satu passion saya mendukung sekali ibu membesarkan anak-anaknya sendiri, terutama anak yang dari umur 0 sampai umur 5 tahun itu. Ya, anak-anak sebisa mungkin bersama dengan ibunya. Itu jika keadaan mengizinkan seperti itu. Dan saya tahu ada banyak kita yang tidak seberuntung itu, harus berpisah dengan orang tua, ataupun mungkin orang tua meninggal, atau harus diadopsi dan sebagainya. I do not want this to be very long. Intinya anak saya kita cancel dulu TK-nya, nanti dia ke taman kanak-kanak pada saat usia 5 tahun. So jika ada moms yang kebetulan menonton video ini, please share bagaimana pendapat moms. Jika moms itu lebih tidak sependapat dengan pendapat saya, share saja silahkan. Dan jika teman-teman setuju, itu saja teman-teman, I have to go. Terima kasih sudah menonton, and see you again in our next video. Tuhan memberkati. Bye bye.